Assalamualaikum adik-adik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Pembelajaran 1, mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Mata pelajaran bahasa Indonesia tentang kosakata baku dan kalimat efektif, sedangkan mata pelajaran IPA tentang keseimbangan lingkungan. Apakah ada yang tahu apa itu kosakata baku? Kosakata baku merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya seperti aktif dan aktif. Aktif ini bukan kata baku, sedangkan aktif itu adalah kata baku. Nah, itu adalah kosakata baku. Sekarang yang kedua, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Nah, contohnya seperti kalimat waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, itu bukan kalimat efektif. Seharusnya kata waktu dan tempat diubah menjadi subjek berupa orang yang akan diberi waktu untuk berbicara. Contohnya Bapak Kepala Desa. Jadi, pada Bapak Kepala Desa kami persilahkan. Nah, itu adalah kalimat efektif. Keseimbangan lingkungan. Sebelum kita mengetahui apa itu keseimbangan lingkungan, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa di Indonesia itu memiliki beragam tumbuhan yang ada di lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai makanan pokok. Contohnya seperti sagu, padi, atau beras, singkong, dan lainnya. Di daerahmu juga pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Contohnya seperti padi yang menghasilkan beras dan beras menghasilkan nasi. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kalian tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia karena padi menghasilkan beras dan beras akan menghasilkan nasi yang setiap harinya menjadi makanan pokok bagi setiap masyarakat Indonesia. Padi dapat tumbuh di daerah panas dan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Terutama daerah Karawang dan Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Tahap-tahap pertumbuhan padi. Yang pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air. Tahap yang kedua, benih-benih ditanam di lahan sementara dan bibit yang telah siap lalu dipindahkan ke sawah. Setelah itu akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan bumi, bakal, akar, dan tunas menonjol keluar. Nah, tahap yang terakhir, tanaman padi berbunga hingga matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning, dan yang nantinya akan menjadi beras dan beras akan menjadi nasi. Nah, itu adalah salah satu tumbuhan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jadi, apa sih keseimbangan lingkungan itu? Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi gangguan atau tekanan yang timbul baik dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan untuk menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Nah, contoh keseimbangan lingkungan, tadi kita sudah membahas tanaman padi. Ada beberapa cara menjaga keseimbangan lingkungan tanaman padi agar tanaman padi tidak habis, yaitu dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Cara yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan pertanian digunakan untuk mendirikan sebuah bangunan.
Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Karena jika membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir dan akan menyebabkan pertumbuhan padi tidak bagus. Nah, cara yang keempat yaitu saluran air dijaga agar tetap mengalir. Karena pertumbuhan padi harus selalu ada air, tidak boleh kering. Yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Gunakanlah beras sesuai dengan kebutuhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.